Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian Sunan Abi Dawud. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'as As-Sijistani rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala haddatsana Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub riwayatan qala idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala baulin walakin syarriqu aw gharribu faqadimna asy-syama fawajadna marahidha qad buniyat qibala al-qiblati fakunna nanharifu anha wa nastaghfirullah. Ini babnya mengenai karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Dilarang menghadap kiblah ketika qada hajat. Hadis yang pertama yang kita baca adalah diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad dari Sufyan Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub riwayatan qala, dia berkata, apabila kalian mendatangi atau masuk ke toilet fala tastaqbilul qiblah bi gha'id wala baul, jangan buang air besar, jangan buang air kecil menghadap kiblat, walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena dari Syam ke Madinah itu menghadap ke selatan atau ke utara. Maka Nabi bilang sahabat bercerita Abu Ayyub, timurkan atau baratkan. Kalau di Indonesia ya jangan timurkan atau baratkan ya. Karena kalau kita justru timur dan barat adalah menghadap atau membelakangi kiblah. Kalau kita hadap ke utara atau hadap ke selatan. Faqadimna Syam, ketika kami sampai di Syam, kata Abu Ayyub, fawajadna marahidha, kami menemukan toilet qad buniyat qibala al-qiblah, telah dibangun menghadap qiblah. Fakunna nanharifu anha, kami saat menggunakan itu nanharif itu berbelok. Nah, ya, dia berbelok. Wa nastaghfirullah, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat ya, bila diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuatu, bila mereka melihat bahwa ini kebiasaan Rasulullah SAW, mereka ketakutan menyalahi Rasulullah SAW, sehingga mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Musaddad bin Musarhadin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash. Di sini ada rawi yang bernama A'mash. A'mash ini Sulaiman bin Mihran. Kelebihannya dia adalah orang wara', thiqah, sabat, hafiz, dhabit, dan dia dikenal wara', saking wara'nya dia selalu salat berjamaah. Diriwayatkan puluhan tahun dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. An Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman di sini maksud Salman al-Farisi radhiyallahu anhu arda. Qala qila lahu laqad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata. Benar Salman bahwa Nabi ente itu mengajarkan semuanya sampai urusan buang air kecil dan buang air besar. Salman mengatakan, qala ajal, ya, laqad nahana sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nastaqbilal qiblah, menghadap qiblah bi gha'itin aw baulin, saat buang air kecil atau saat buang air besar, wa alla nastanjiya bil yamin, dia juga sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja menggunakan tangan kanan, wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalli min 3 ahjar, dia juga melarang kami jika istinja menggunakan batu jangan sampai kurang dari 3, au nastanjiya bi raji'in, atau dia juga melarang kami beristinja menggunakan kotoran hewan atau kotoran binatang yang sudah kering, au azamin, atau beristinja dengan tulang, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi Madinah menyepelekan Salman. Kenapa? Masa sih Nabi ente sampai urusan toilet aja diajari kalian? Iya, kata Salman. Ya, Salman justru menganggapnya na'am, ajal, bala, gitu ya. Kenapa? Salman merasa bangga. Dulu di agama Majusi, dia tidak diurus sampai urusan toilet.
ketika dia masuk ke agama Islam, ketika dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka sampai memang tata cara buang air kecil, buang air besar. Maka Salman menjelaskan, tidak boleh hadap kiblah, enggak boleh membelakangi kiblah, enggak boleh beristinja pakai tangan kanan, tidak boleh kalau istinja dengan batu mesti lebih dari 3, paling sedikitnya 3, tidak boleh kami istinja dengan menggunakan kotoran binatang, enggak boleh juga kami istinja menggunakan kotoran tulang. Salman sambil tersenyum menjawab pertanyaan ungkapan menyepelekan dari Yahudi yang bertanya kepadanya. Di hadis lain kita lihat, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Uhaibun qala haddatsana Amr bin Yahya an Abi Zaidin an Ma'qil bin Abi Ma'qil al-Asadi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblataini bi baulin aw gha'idha. Kami tidak boleh menghadap dua kiblah. Wah, ini ada riwayat lain lagi ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap dua kiblah saat buang air kecil atau saat buang air besar. Apa itu dua kiblah? Ya Ka'bah juga Baitul Maqdis. Wa hadza di sini ada Syekh Mubarak Al-Furi mengatakan wa hadza qad yahtamilu an yakuna ala ma'na al-ihtiram li Baitul Maqdis. Ini sangat kita dukung karena ini bentuk penghormatan kepada Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah memang kiblat kita yang pertama. Jadi udah berapa nih kita dapatkannya? Tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Tidak boleh juga selain kiblat Ka'bah, juga ada riwayat yang mengatakan bahwa juga kita tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblah yang dua, yaitu Ka'bah juga Baitul Maqdis. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala haddatsana Safwan bin Isa anil Hasan bin Zakwan an Marwan al-Asfar qala ra'aitu ibn Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabulu ilaiha. Katanya apa? Bahwa Marwan al-Asfar melihat Abdullah bin Umar saat di perjalanan anakha rahilatahu itu yang memarkirkan kendaraannya atau mendudukkan ontanya, mustaqbilal qiblah, menghadap ke qiblah, thumma jalasa, kemudian dia duduk, yabulu ilaiha, menghadap ontanya, dia buang air kecil. Otomatis karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu memarkirkan ontanya menghadap kiblah, ketika dia buang air kecil menghadap ontanya, berarti dia menghadap kiblah, buang air kecil. Maka fakultu, Marwan al-Asfar, fakultu, saya berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar, alaysa qad nuhiya an hadza, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kita menghadap kiblah saat buang air kecil? Qala bala, betul engkau Marwan, innama nuhiya an zalika fil fadha. Tapi harus kau tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang air kecil, buang air besar, menghadap qiblah fil fadha, di tanah lapang. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Bila ada di antaramu dan di antara qiblah sesuatu yang menutupimu, maka tidak apa-apa kau menghadap qiblah. Masya Allah. Di bab yang keempat ini kita temukan ada beberapa poin tentang ke toilet. Salman tadi mengatakan na'am, bahwa Nabi melarang kami menghadap kiblah saat buang air kecil, buang air besar. Enggak boleh istinja menggunakan tangan kanan, enggak boleh istinja bila pakai batu kurang dari 3, enggak boleh istinja dengan kotoran hewan, enggak boleh istinja dengan tulang. Kemudian apa lagi? Bahwa kita temukan juga riwayat di sini bahwa para sahabat sampai istighfar mereka ketika melakukan buang air kecil, buang air besar menghadap qiblah. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga melarang menghadap qiblah atau membelakangi qiblah, baik itu Ka'bah ataupun Baitul Maqdis. Kemudian Marwan al-Asfar mendapat pelajaran dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila ada penutup di antara kita dan qiblah, boleh kita menghadap qiblah saat buang air kecil atau saat buang air besar. Ada riwayat satu lagi yang harus kita baca. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin an-Nufaili qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Muhammad bin Ajlan anil Qa'qa' bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di rawi ini ada satu yang luar biasa, dan ini favorit saya saat saya menjelaskan hadis. Abdullah bin Mubarak, seorang alim, seorang ahli hadis, thiqah, sabat, wara', bertemu Rasulullah SAW selalu dalam mimpi. Ya, ini beliau ini ya.
kaya raya, pemurah. Itu luar biasa ya. Apa katanya? Anil Qa'qa' bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimakum, wahai sahabatku, aku ini seperti ayah kalian. Fa idza ata u'allimakum, aku akan selalu mengajari kalian. Fa idza ata ahadukumul gha'ita, bila kalian buang air kecil atau buang air besar, fala yastaqbil qiblah, maka jangan kalian menghadap qiblah, wala yastadbirha, jangan kalian membelakanginya, wala yastatib bi yaminihi, jangan kalian beristinja menggunakan tangan kanan. Wa kana ya'muru bisalasati ahjarin, dan dia juga menyuruh kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika istinja menggunakan batu harus 3 minimal. Wa yanha 'anil rausi, dan dia juga sallallahu alaihi wasallam melarang kami menggunakan alat istinja dengan kotoran hewan. War rimmah, rimmah ini kalau kata Salman tadi azam, kalau kata Abu Hurairah rimmah tulang, tapi di sini rimmah ini tulang yang sudah mulai lapuk, ya sudah mulai lapuk. Jangan kau pakai untuk beristinja. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini tentang adab-adab kita beristinja. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.